Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat dan nikmat yang masih dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang agung, agar Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa mulai kembali kajian rutin yang memang yang biasa kita adakan di hari Seninnya, dan baru kita mulai pada kesempatan kali ini. Ala kulli hal, ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kelapangan waktu untuk bisa hadir di dalam majelis ini guna mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas hak dan kewajiban wanita muslimah menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di halaman 55 di dalam kitab kita, dan pembahasan kita seputar sufur dan hijab. Apa itu sufur? Apa hukumnya? Dan apa pula hijab? Dan apa hukumnya? Ini pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama yang dimaksud dengan sufur, yang dimaksud dengan sufur yaitu membuka wajah di hadapan laki-laki yang tidak diperbolehkan, di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Itu menampakkan wajah kepada laki-laki yang bukan mahram. Inilah yang disebut dengan sufur. Inilah yang disebut dengan sufur. Dan penulis Syekh Abdullah bin Jarullah menyebutkan berkaitan tentang hukum ini. Tentunya para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita akan bedakan, nanti kita akan bandingkan dengan pendapat para ulama yang lain karena luasnya hukum fikih yang berkaitan dengan ini.
dan kita mengambil dalil-dalil yang paling kuat dari dua dalil yang disebutkan oleh para ulama. Nah, di dalam kitab ini Syekh Abdullah bin Jarullah menyebutkan bahwasanya membuka wajah wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya ini hukumnya dilarang. Ya, ini hukumnya dilarang. Artinya dia juga harus berhijab di hadapan ya seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi sufur itu membuka wajah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, sementara hijab yaitu menutupkan wajahnya. Ya, dengan kata lain dengan menggunakan niqab atau cadar. Ya, menggunakan niqab atau cadar. Beliau menyebutkan beberapa dalil di dalam Al-Qur'an dan sunnah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau menganggap bahwasanya ya wajah merupakan keindahan yang dimiliki oleh seorang wanita. Dan pada wajah tersebutlah bisa menimbulkan fitnah dan kecemburuan. Oleh karenanya syariat ya menganjurkan bahkan mewajibkan bagi seorang wanita untuk menggunakan hijab yang tidak lain adalah cadar atau niqabnya. Nah, kemudian yang kedua adalah hijab. Hijab artinya menutup wajah. Dan ini berlaku di hadapan orang buta, apalagi di hadapan orang yang bisa melihat. Naam. Lagi-lagi kita sebutkan bahwasanya nanti kita akan menyebutkan pendapat para ulama yang lain yang membahas masalah ini. Adapun membuka wajah bagi wanita yang berihram di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, hal itu dapat menarik perhatian orang lain serta membuat orang yang sedang menunaikan haji dan umrah lalai saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang wanita yang menggunakan niqab, yang menggunakan cadar, pada saat dia sudah berihram, maka cadarnya dia buka. Ya, maka cadarnya dia buka. Nah, dalam kondisi seperti itu saja bisa menimbulkan fitnah. Ya, apalagi dalam kondisi tidak beribadah. Ya, ihram salah satu ibadah yang dilaksanakan ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah. Dan ini saja bisa menimbulkan fitnah apalagi di luar dari melaksanakan ibadah. Seperti itu dia, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berhijab ya dengan menutup wajah ini merupakan perkara yang diwajibkan. Ya, merupakan perkara yang diwajibkan. Dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis, ya dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis berkaitan tentang hukum hijab ini, ya hukum hijab ini. Yang pertama, beliau menyebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Ini penjelasan dari beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak dari mereka, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka. Ini merupakan mahram-mahram yang disebutkan di dalam Al-Quran yang boleh ditampakkan perhiasan kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka, yaitu mertua, putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka. Ya, ketika dia menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki anak, ya yang memiliki anak, maka putra-putra suami mereka menjadi mahram. Atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, yaitu keponakan, putra-putra saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ini di mana seorang wanita boleh menampakkan auratnya. Ya.
Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ketika seorang wanita menggunakan gelang kaki misalnya, maka janganlah dia hentak-hentakkan supaya diketahui apa yang berada di balik pakaiannya yang dia gunakan di kakinya. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ayat di atas menunjukkan diwajibkannya hijab bagi wanita dari 6 sisi. Beliau menyebutkan sisi pendalilan akan kewajiban seorang wanita menggunakan hijab. Di sini hijab di sini adalah menutupi seluruh badan, bahkan termasuk wajah. Yang pertama, perintah menjaga kemaluan adalah perintah yang mencakup apa-apa yang menjadi sarana menuju atau ke arah pemeliharaan tersebut. Di antara sarananya adalah menutup wajah. Perintah menjaga kemaluan ini hukumnya wajib. Dan salah satu sarana untuk menjaga kemaluan yaitu dengan cara menutup wajah. Dengan demikian hukumnya menjadi wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seorang wanita menjaga kemaluannya, dan salah satunya dengan cara menutup wajahnya. Kemudian yang kedua, dasar yang kedua, apabila kaum wanita diperintahkan untuk memakai kerudung hingga batas dada, maka pasti diperintahkan juga agar menutup wajahnya, karena yang demikian menjadi kelaziman dari perintah tersebut. Jadi apa-apa yang di bawah wajah seperti dada, maka ini diperintahkan untuk ditutupi, terlebih wajah seorang wanita. Terlebih wajah seorang wanita. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak darinya, yaitu sesuatu yang mau tidak mau harus tampak, misalnya bagian luar baju. Baju yang memang dia kenakan itu memang harus tampak. Memang harus tampak, dan baju yang dia gunakan itu adalah baju untuk menutupi auratnya, bukan baju yang digunakan untuk berhias. Jadi di sini illa ma dhahara minha, inilah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang insyaallah nanti akan kita sebutkan. Dari dasar inilah terjadinya perbedaan pendapat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami illa ma dhahara minha. Ibnu Mas'ud mengatakan illa ma dhahara minha di sini adalah pakaian luar. Pakaian luar. Sementara Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lainnya dari para para ulama salaf menyebutkan illa ma dhahara minha, kecuali yang memang biasa tampak di sini adalah wajah dan kedua telapak tangan. Di sini ada perbedaan sisi menjelaskan makna dari ayat ini. Kemudian yang keempat, Allah melarang menampakkan perhiasan, melainkan kepada orang-orang yang dia kecualikan. Ini menunjukkan bahwa perhiasan nomor 2, ini menunjukkan bahwa perhiasan ialah nomor 2, bukan yang pertama. Jadi yang pertama adalah yang bisa tampak oleh setiap orang. Sedangkan yang kedua adalah bagian dalamnya yang tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada orang-orang tertentu, yaitu suami dan kerabat dekat. Yang pertama itu adalah wajahnya. Yang kedua yaitu perhiasan, yaitu perhiasan. Nah, ini dilarang untuk ditampakkan. Kemudian yang kelima, sisi pendalilannya, jika kaum wanita dilarang memukul-mukulkan kaki karena dikhawatirkan menimbulkan godaan kepada kaum laki-laki dari suara gelang kaki yang dia dengar, lantas bagaimana dengan pembukaan wajah? Lantas bagaimana wajah yang dibuka oleh seorang wanita? Nah, ini sisi pendalilannya. Kemudian yang terakhir, beliau mengatakan pengkhususan bagi pelayan laki-laki yang tidak punya keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita dalam melihat perhiasannya. Hal itu menunjukkan diharamkan penampakannya kepada selain mereka. Adapun yang paling terdepan dari perhiasan wanita adalah wajahnya. Jadi beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Jarullah berkaitan tentang wajibnya menutup wajah bagi seorang wanita.
Dalil yang beliau sampaikan di sini adalah surat An-Nur ayat yang ke-31. Kemudian para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang kedua yang beliau sampaikan berkaitan tentang hukum hijab. Dan hijab yang dimaksud di sini adalah menutup wajah, menggunakan cadar atau menggunakan niqab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-60, wal qawa'idu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun an yadhna thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin kawin lagi, ya, seorang wanita tua yang tidak ada keinginan untuk menikah, tidaklah atas mereka dosa untuk menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasannya. Jadi pakaian luar seperti hijabnya, ya seperti hijabnya, seperti cadarnya, ya seperti jilbabnya, ya yang dia buka dan dia tidak ada keinginan lagi untuk menikah, ya bagi wanita-wanita yang sudah lanjut usia, maka tidak mengapa bagi mereka. Naam, pengkhususan hukum atas wanita-wanita tua di sini menunjukkan bahwa wanita-wanita muda yang masih berharap menikah mempunyai ketetapan hukum yang berbeda, tidak sama dengan mereka. Jadi sisi pendalilannya bahwasanya wanita-wanita yang sudah tua, yang tidak ada lagi keinginan untuk menikah, maka baginya boleh, tidak ada dosa baginya untuk menampakkan pakaian luarnya, untuk menanggalkan pakaian luarnya. Ya. Sementara wanita-wanita yang masih ada keinginannya untuk menikah, maka wajib baginya menutup perhiasannya, yaitu wajahnya. Yaitu wajahnya. Nah, ini sisi pendalilan yang kedua yang disampaikan oleh Syekh. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, dalil yang ketiga yang beliau sebutkan, yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ibnu Abbas mengatakan Allah memerintahkan istri-istri orang yang beriman, jika mereka keluar rumah karena suatu kepentingan mendesak, supaya menutup wajah dari atas kepala mereka dengan menggunakan jilbab. Ya, penafsiran seorang sahabat bisa menjadi hujjah atau dalil. Bahkan sebagian ulama mengutarakan bahwa penafsiran tersebut dalam status hukum marfu sampai terangkat kepada Nabi SAW. Jadi ketika seorang wanita keluar, maka hendaknya dia menjulurkan jilbabnya, ya dari atas kepala sampai ke bawah, yang menutupi seluruh ya anggota badannya, bahkan sampai wajah juga demikian. Naam, ini pendalilan yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat, ya dalil yang keempat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta sesuatu keperluan kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir. Ketika ada hajat ya terhadap istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Naam, ayat ini tergolong dalil yang jelas dalam mewajibkan hijab bagi wanita dari pandangan laki-laki. Jadi beberapa ayat yang beliau sebutkan, ya, beberapa ayat yang beliau sebutkan berkaitan tentang wajibnya berhijab bagi seorang wanita. Dan hijab yang dimaksud di sini adalah menutup wajah. Ya, hijab yang dimaksud di sini adalah menutup wajah. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha alaihi an yanzura minha
idza kana innama yanzuru ilaiha li khidbatin wa in kanat la ta'lam. Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, maka tidak ada dosa baginya untuk melihat bagian dari tubuhnya, sebab sesungguhnya dia melihat itu demi kepentingan lamaran, meskipun dia, yaitu wanita yang dilamar, tidak mengetahuinya. Letak atau sumber dalil dari hadis yang mewajibkan hijab tersebut adalah tidak ada dosa bagi laki-laki yang hendak melamar seorang wanita untuk memandang, yaitu dengan catatan pandangan tersebut ditujukan bagi wanita yang memang hendak dilamarnya. Ya, dalam hal ini nadhar. Jadi seorang laki-laki yang dia ada keinginan untuk menikah dan dia dapatkan seorang wanita yang dia tertarik dengannya, maka boleh dia melihatnya. Ya, maka boleh dia melihatnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa selain laki-laki yang melamar seorang wanita, maka berdosa jika melakukan hal tersebut, yaitu memandang lawan jenis. Begitu pula jika pandangannya ditujukan kepada selain wanita yang dilamar. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ya kalau seorang laki-laki yang hendak melamar seorang wanita, maka boleh baginya. Selainnya tidak diperbolehkan untuk memandangnya. Kemudian dalil yang lain, ya dalil yang lain yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajra, fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat al-mutalaffi'at bimurutihinna. ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وقالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجid. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat subuh. Kemudian ikut bersama beliau beberapa wanita mukmin yang menutupi tubuh mereka dengan kain. Sesudah itu mereka kembali ke rumah masing-masing dan tidak satu orang pun mengetahui mereka karena gelapnya malam. Jadi karena malam yang gelap, lalu mereka dibalut dengan pakaian mereka, ditutupi dengan pakaian mereka, maka tidak ada satu orang pun yang mengenal mereka. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para wanita seperti yang kami saksikan, niscaya beliau akan melarang mereka pergi ke masjid. Jadi Nabi SAW menjelaskan, Aisyah menjelaskan, kalaulah Nabi mengetahui para wanita datang ke masjid dalam kondisi yang dilihat oleh Nabi SAW, niscaya Rasulullah SAW akan melarang mereka untuk ke masjid. Naam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini dijelaskan menutupi menutupi tubuh mereka dengan kain. Namun tidak dijelaskan apakah tubuh yang dimaksud itu masuk ke dalamnya wajah atau tidak. Karena memang kondisi gelaplah yang menutupi mereka. Ya, kondisi gelaplah yang menutupi mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hadis yang lain. Ya, hadis yang lain yang menunjukkan wajibnya menutup wajah bagi seorang wanita. Ya, bagi seorang wanita. Hadis yang dibawakan oleh Ummu Salamah, ya. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki karena sombong, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat kelak. Isbal. Kemudian Ummu Salamah bertanya, lantas bagaimana sebaiknya kaum wanita berbuat terhadap ujung bajunya? Ya, ada penjelasan apakah isbal yang dimaksud di sini untuk semuanya laki-laki dan perempuan. Ya, sehingga Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, hendaklah mereka memanjangkannya sejengkal. Ya, Ummu Salamah juga mengatakan, kalau begitu kaki kami akan kelihatan. Jadi kalau ujung pakaiannya itu hanya panjang sejengkal saja, ketika berjalan masih kelihatan. Lalu Nabi SAW mengatakan, hendaklah mereka memanjangkannya sehasta dan tidak boleh lebih dari itu. Jadi bagi wanita, kalau dia ingin menggunakan pakaian yang menjulur,
yang menutupi kakinya, ya maka boleh baginya menggunakan pakaian yang menjulur itu panjangnya ya itu hanya 1 hasta saja. Ya satu hasta. Kalau panjangnya 1 jengkal, ya satu jengkal itu sudah menutupi kakinya, telapak kakinya ketika dia berjalan, maka sudah cukup. Tapi kalau tidak mencukupinya, maka panjangnya sehasta itu batasan yang terakhir. Sehingga kalau ada pakaian yang lebih dari itu, ya pakaian yang lebih dari itu, biasanya pakaian yang digunakan oleh para pengantin, ya pakaian selayar, ini lebih dari 1 hasta ini panjangnya, ya lebih dari 1 hasta, dan ini tidak diperbolehkan, ya ini tidak diperbolehkan. Naam. Jadi kalau seorang wanita yang sudah menggunakan pakaian seperti itu dan pada saat dia berjalan, ya dan tidak menggunakan kaos kaki, pada saat dia berjalan, ya telapak kakinya, ya punggung telapak kakinya juga tidak kelihatan, ya maka tidak mengapa, tidak mesti menggunakan kaos kaki. Tapi kalau ternyata ya ketika dia berjalan telapak kakinya, punggung telapak kakinya juga masih kelihatan, maka hendaknya dia menggunakan kaos kaki, ya penutup kakinya. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Taib, ini beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh yang berkaitan tentang wajibnya seorang wanita menutup wajahnya. Inilah yang dimaksud dengan hijab. Ya, inilah yang dimaksud dengan hijab, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita akan ya bacakan pendapat yang lain, ya pendapat yang lain yang menjelaskan bahwasanya wajah dan telapak tangan itu ya bukanlah termasuk aurat. Artinya boleh ditampakkan. Kalau yang pertama tadi penjelasan bahwasanya wajah termasuk aurat yang tidak boleh ditampakkan dengan dalil-dalil yang disebutkan tadi. Ya dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh. Kali ini kita akan sebutkan pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya berkaitan tentang hukum menutup wajah ya dan telapak tangan bagi wanita. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya wajah dan 2 telapak tangan wanita ini tidak wajib ditutupi. Ya tidak wajib ditutupi. Yang pertama ya berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang memang tadi dibawakan juga di dalam surat An-Nur. Ya, di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31 tadi, di dalam memahami illa ma dhahara minha. Ya, di dalam memahami illa ma dhahara minha. Tadi disebutkan bahwasanya illa ma dhahara minha, kecuali yang memang biasa tampak. Ya, kecuali yang memang biasa tampak. Ibnu Mas'ud menjelaskan yaitu pakaian luar. Sementara Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya yang biasa tampak itu adalah wajah dan telapak tangan. Ya, wajah dan telapak tangan. Ini yang memang biasa tampak. Ya, ini yang memang biasa tampak. Dan pendapat ini diikuti oleh para ulama yang lainnya. Ya, jadi sedikit yang mengatakan bahwasanya illa ma dhahara minha, kecuali yang memang biasa tampak ini adalah perhiasan luar, pakaian luarnya, sedikit sekali. Dan kebanyakan ya para ulama dari kalangan para sahabat, kemudian orang-orang yang memahami dari pemahaman seperti itu setelahnya menyebutkan illa ma dhahara min hadis ini adalah wajah dan telapak tangan yang memang biasa tampak. Ya, jadi dari sisi ayat yang digunakan sama, namun di dalam memahaminya itu berbeda. Ya, itu berbeda. Satu memahami bahwasanya illa ma dhahara minha, yaitu perhiasan luar, pakaian luar. Ya, kemudian yang kedua illa ma dhahara minha, yaitu wajah dan telapak tangan. Kemudian dalil yang lain dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, aku pernah menghadiri salat Aid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerjakan salat sebelum berkhutbah tanpa adzan dan iqamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan wasiat kepada kaum laki-laki, beliau berjalan menuju kaum wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita,
tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Ya, bersedekahlah kalian wahai wanita. Karena aku melihat ya kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Kemudian ada seorang wanita yang berada di tengah, yaitu seorang wanita yang duduk di tengah suatu kaum, di tengah-tengah wanita, yang kehitam-hitaman kedua pipinya. Ini kedua warna pipinya berubah dan agak hitam. Mereka bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, karena kalian banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami. Jadi Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwasanya ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW, dan ini menunjukkan bahwasanya wanita tersebut dilihat oleh Jabir, ya, kedua pipinya kehitam-hitaman. Ini menunjukkan dia tidak menggunakan hijab pada wajahnya, tidak menggunakan niqab, dan pada saat itu tengah berhadapan dengan Nabi SAW. Dan kalau seandainya itu hukumnya wajib, niscaya Nabi SAW ia akan mengingkari perbuatan wanita tersebut. Ya, tatkala dia bertanya kepada Nabi SAW, ya niscaya Nabi SAW akan memerintahkan kepada wanita tersebut untuk menutup wajahnya. Namun tidak demikian. Ya, namun tidak demikian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini dalil yang selanjutnya. Kemudian dalil yang lain. Seorang wanita Khat'am dari Ibnu Abbas, ya, dari Al-Fadl bin Abbas, ya. Pada saat ada seorang wanita dari Khat'am meminta fatwa kepada Rasulullah SAW pada saat melaksanakan haji wada, pada hari menyembelih hewan kurban. Saat itu Al-Fadl bin Abbas berada di boncengan Rasulullah SAW. Sementara Al-Fadl ini seorang laki-laki yang tampan. Ya, Al-Fadl ini seorang laki-laki yang tampan. Maka Nabi SAW berhenti di hadapan orang banyak untuk menyampaikan fatwa kepada mereka. Pada hadis itu juga disebutkan kemudian Al-Fadl bin Abbas menoleh ke arah wanita. Ya, Al-Khat'am tadi ternyata ya ia adalah wanita yang cantik. Ya, disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya wanita di sini, wanita yang dimaksud ini adalah wanita yang berparas cantik. Kemudian Al-Fadl mulai memandang ke arahnya. Ya, ia memandang ke arahnya, ia pun mengagumi kecantikannya. Dan wanita itu juga memandang Al-Fadl. Maka Rasulullah SAW pun meraih dagu Al-Fadl dan memalingkan wajahnya ke arah lain. Ya, jadi kedua-duanya sama-sama melihat. Ya, kedua-duanya sama-sama melihat. Dan ketika Al-Fadl melihat tersebut, wanita itu tidak menggunakan hijab. Artinya tidak menggunakan penutup wajah, tidak menggunakan niqab. Nah, disebutkan bahwa Syekh Abdullah bin Jarullah menyebutkan hal itu terjadi ketika dalam kondisi ihram. Ya, dalam kondisi ihram. Naam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alasan ini tidak tepat. Kalaupun dalam kondisi ihram, seorang wanita yang memang terbiasa menggunakan niqab, yang memang terbiasa menggunakan cadar, walaupun dalam kondisi ihram, dia boleh mengambil ujung kainnya, ya, ujung jilbabnya ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, jadi kalau memang dia terbiasa menggunakan niqab, menggunakan hijab pada saat dia ihram, ya, pada saat dia ihram yang dia wajib membuka wajahnya, tatkala dia berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau berjalan berhadapan ya dengan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian dia boleh mengambil ujung jilbabnya lalu dia tutupkan ke wajahnya. Namun tidak ada di dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya wanita tersebut ya mengambil ujung jilbabnya kemudian menutupkan wajahnya. Tidak demikian. Artinya kedua-duanya sama-sama melihat. Ya, Al-Fadl melihat, wanita ini juga melihat. Ini menunjukkan bahwasanya menutup wajah ini bukan perkara yang diwajibkan. Kalaulah itu wajib, niscaya Nabi SAW akan memerintahkan kepada wanita itu untuk menutup wajahnya. Hanya saja yang dilakukan oleh Nabi adalah memalingkan, ya, mengambil dagu Al-Fadl lalu memalingkan wajahnya ke arah yang lain. Naam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah.
dalil yang lain dari Sahal bin Sa'ad, seorang wanita datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada di masjid. Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menawarkan diri kepadamu." Nabi diam saja, sementara aku melihat wanita itu berdiri hingga beberapa saat lamanya. Jadi ada seorang wanita yang datang menawarkan dirinya ke hadapan Rasulullah, dan Rasulullah melihat dari atas ke bawah. Dan beliau tidak ada keinginan. Ya, tidak ada keinginan. Nah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan wanita tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya. Ini menunjukkan pada saat beliau melihat dari atas kemudian ke bawah, wanita tersebut dalam kondisi tidak menggunakan penutup wajah, tidak menggunakan hijab, ya, tidak menggunakan cadar, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya itu bukan merupakan perkara yang wajib. Ya, itu bukan merupakan perkara yang wajib. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Banyak lagi dalil-dalil yang lain. Ya, banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya menutup wajah itu bukan perkara yang wajib. Kita sebutkan di sini athar-athar yang menegaskan bahwasanya wajah dan telapak tangan wanita bukanlah aurat. Asar dari Qais bin Abu Hazim. Dari Qais bin Abu Hazim, ia mengatakan, suatu ketika aku bersama ayahku datang ke rumah Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar adalah laki-laki yang berkulit putih dan bertubuh kurus. Saat itu Asma binti Umais berada di sisi Abu Bakar untuk merawatnya. Asma adalah wanita yang berkulit putih dengan rajah pada kedua tangannya. Dahulu mereka merajahnya pada masa jahiliyah dengan rajah ala barbar. Kemudian seseorang datang menawarkan 2 ekor kuda kepadanya dan Abu Bakar menyukainya. Lalu Abu Bakar menaikkanku di atas salah satu kuda itu dan menaikkan ayahku di atas kuda yang lainnya. Naam. Di sini menunjukkan bahwasanya Qais bin Abu Hazim dia melihat Asma binti Umais. Ya, dia melihat Asma binti Umais. Dilihat oleh Qais bin Abu Hazim. Tidak menggunakan niqab, ya, tidak menggunakan cadar. Ini menunjukkan bahwasanya itu bukan merupakan perkara yang wajib. Ya, bukan merupakan perkara yang wajib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lebih lanjut, Imran bin Husain, ia mengatakan, ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imran, tiba-tiba Fatimah radhiyallahu taala anha datang menghampiri kami. Fatimah berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan para sahabat berada di sisi beliau. Lalu aku memandang Fatimah. Ternyata warna darah di wajahnya sudah hilang, artinya mukanya pucat. Pada saat beliau menjumpai Rasulullah, wajah Fatimah pucat. Naam, kalau dia melihat wajah Fatimah pucat, ini menunjukkan pada saat itu Fatimah tidak menggunakan niqab, tidak menggunakan penutup wajah. Lalu Nabi SAW mengatakan, mendekatlah, hai Fatimah. Ia pun mendekat dan berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangan beliau dan meletakkan di atas dada Fatimah di tempat wanita menggantungkan kalungnya. Lantas Nabi SAW merenggangkan jemarinya seraya berdoa, ya Allah, Rabb yang mengenyangkan orang yang lapar dan mengangkat beban orang lemah, janganlah engkau membiarkan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelaparan. Jadi Imran bin Husain melihat jelas apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, Imran bin Husain melihat wajah Fatimah yang tengah pucat, dan dalam kondisi seperti itu tentunya Fatimah tidak menggunakan cadar. Naam, para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya, dari beberapa dalil yang disebutkan di sini, maka bisa diambil kesimpulan, dan ini memang merupakan pendapat jumhur, yang menutup wajah bagi seorang wanita ini bukan perkara yang wajib. Ya, bukan perkara yang diwajibkan. Ya, walaupun kita tetap
menghargai pendapat yang menyebutkan wajibnya bagi seorang wanita menutup wajah. Apalagi dalam kondisi sekarang ini di masa-masa fitnah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak, ya, Syekh Al-Albani mengatakan banyak dari kalangan para ulama zaman sekarang bahwasanya mereka berpendapat wajah wanita merupakan aurat yang tidak boleh dibuka. Bahkan para ulama mengharamkan mereka untuk membuka, ya, memperlihatkannya. Ya. Dan ini merupakan perkara yang memang tidak tepat. Sebahagian kelompok yang lain menyatakan bahwa menutup wajah merupakan perbuatan bid'ah dan termasuk sikap yang berlebih-lebihan dalam beragama. Ini juga tidak tepat. Ya, ini juga tidak tepat. Ya, mengatakan bahwasanya menggunakan cadar, menggunakan hijab penutup wajah ini merupakan perkara bid'ah, ini juga bukan perkara yang tepat. Ya. Maka kali ini kita akan menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan atau di antara para sahabiyah, ya, ummahatul mukminin, yang mereka menggunakan penutup wajah, mereka menggunakan hijab mereka. Kita sampaikan tadi bahwasanya hukumnya sunnah. Ya, hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Hanya saja, ya, dalam kondisi seperti ini di mana fitnah menyebar, ya, bagaikan siang yang terang benderang, ya, terjadinya fitnah di mana-mana. Ya, hendaknya bagi seorang wanita menjaga kehormatan dirinya walaupun itu bukan merupakan perkara yang wajib. Ya, maka contohlah, ya, para ummahatul mukminin, para sahabiyah yang mereka senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Yang pertama, hadis dari Aisyah, dia mengatakan, pada suatu ketika, ya, Saudah keluar dari rumahnya untuk buang hajat. Ketika itu perintah untuk memakai hijab sudah diturunkan. Saudah adalah wanita yang berbadan besar. Karenanya orang-orang pasti dapat mengenalinya. Tatkala Umar bin Khattab melihatnya, ia lantas berseru, "Wahai Saudah, demi Allah engkau tidak dapat menyembunyikan diri dari kami." Maksudnya apa? Ketika Saudah keluar dari rumahnya yang memang menggunakan hijab penutup wajahnya juga, beliau tetap dikenal. Dan Umar bin Khattab tidak menginginkan ummahatul mukminin itu keluar. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk mengizinkan mereka kalau ada kebutuhan. Ya, seperti buang hajat. Ya, seperti buang hajat. Nah, Umar mengenal, ya, Saudah sosoknya besar, tinggi. Walaupun dia menggunakan hijab, walaupun dia menggunakan penutup wajahnya, namun tetap dikenal. Ini ummahatul mukminin. Ya, ini ummahatul mukminin yang pertama. Kemudian hadis yang lain masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hal ini dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu haditsul ifki. Ya, isu miring yang dituduhkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala beliau mengatakan, tatkala aku sedang duduk menunggu di tempat persinggahanku, tiba-tiba rasa kantuk datang menyerang hingga aku pun tertidur. Ternyata Sofwan bin Mu'attal As-Sulami Al-Zakwani berjalan di belakang pasukan karena baru berangkat pada awal malam dan sampailah ia di tempatku beristirahat. Melihat sosok seorang yang sedang tidur, Sofwan pun datang menghampiriku. Ketika melihat wajahku, ia langsung mengenaliku, sebab laki-laki ini pernah melihatku sebelum diturunkannya ayat hijab. Ya, jadi pada saat, ya, wajah Aisyah radhiyallahu taala anha tersingkap, maka Sofwan bin Mu'attal, ya, mengenali, ya, wanita yang dimaksud di situ adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sofwan hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Aisyah pun mengatakan, aku pun menutup, ya, wajahku darinya dengan jilbabku. Ya, jadi karena sudah tersingkap, kemudian Aisyah pun menutup wajahnya dari Sofwan bin Mu'attal. Ini menunjukkan ummahatul mukminin menggunakan hijab. Ya, menggunakan hijab. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hadis yang lain. Hadis Anas.
Anas radhiyallahu taala anha yang menuturkan tentang Nabi SAW yang memilih Safiyah untuk dirinya sendiri setelah perang Khaybar. Ya, setelah Nabi SAW menaklukkan Khaybar, Nabi SAW memilih Safiyah. Yang sebelumnya Safiyah ini diminta dari Nabi SAW ya oleh salah seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Namun setelah diberikan oleh Rasulullah, para sahabat yang lain mengatakan bahwasanya Safiyah tidak layak untuk Dihyah, sehingga Nabi SAW pun mengambil Safiyah ya, dan menjadikan istri Nabi SAW. Dan pada saat para sahabat melihat bahwa Safiyah dihijabkan oleh Nabi SAW, ya, ditutupi wajahnya oleh Nabi SAW, mereka faham bahwasanya ya Rasulullah SAW menjadikan Safiyah istri Rasulullah SAW. Naam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Begitulah seterusnya. Jadi ini keutamaan yang sangat besar. Ya, keutamaan yang sangat besar. Aisyah juga mengatakan sebuah kafilah lewat di hadapan kami. Kala itu kami sedang berada di sisi Rasulullah SAW dalam kondisi ihram. Jadi seorang wanita kalau sudah dalam kondisi ihram, dia wajib membuka wajahnya, penutup wajahnya. Begitu juga dengan yang memang biasa dia menggunakan sarung tangan, maka tidak boleh digunakan sarung tangan. Aisyah mengatakan tatkala kafilah itu berada sejajar dengan kami, ya, pada saat berhadap-hadapan, setiap wanita yang ada di antara kami menurunkan jilbab dari kepala untuk menutupi wajahnya. Jadi walaupun ini dalam kondisi ihram, maka seorang wanita yang memang terbiasa menggunakan niqab, yang memang terbiasa menggunakan penutup wajah, tatkala berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia boleh mengambil ujung pakaiannya, ya, ujung jilbabnya, untuk menutupi wajahnya dari hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Naam. Jadi banyak riwayat-riwayat yang lain akan keutamaan para sahabiyah yang mereka menjaga kehormatan dirinya dengan cara apa? Dengan cara menutup wajah-wajah mereka, meskipun ya wajah untuk ditutupi bukan perkara yang diwajibkan. Ya, menutup wajah ya ini bukan perkara yang diwajibkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dengan demikian dari dua pendapat ini, ya dari dua pendapat ini, menutup wajah itu hukumnya sunnah. Namun bagi seorang wanita muslimah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, ya dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, hendaklah dia menggunakan hijab. Hendaklah dia menggunakan niqab. Yang mungkin akhir-akhir ini sebahagian dari wanita muslimah terkadang niat menggunakan niqab itu tidak benar. Pada saat dia menggunakan niqab itu, pada saat dia menggunakan cadar, dia tidak ingin mengamalkan sunnah. Yang dilakukan bukan tujuannya untuk menjaga kehormatan dirinya, bukan untuk meneladani para sahabiyah, ummahatul mukminin, tapi dijadikan fashion. Ya, kalau dia jadikan fashion, karena banyaknya orang yang menggunakan niqab, tapi terkadang dia menggunakan niqab, jilbabnya tidak benar. Dia menggunakan niqab, dia menggunakan cadar, tapi dia tetap menggunakan pakaian yang berhias. Ini tidak tepat. Maka nanti akan kita sebutkan syarat-syarat hijab menurut Islam. Bagaimana hijab itu sebenarnya? Ya, bagaimana hijab itu sebenarnya bagi seorang wanita yang memang diwajibkan atas mereka. Nah, jadi kalau seorang wanita sudah berkeinginan untuk menggunakan niqabnya dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, hal yang paling penting yang dia harus tekankan ketika dia menggunakan itu, dia ingin meneladani para ummahatul mukminin, ya istri-istri Nabi SAW. Dan ini merupakan contoh yang paling baik. Ya, contoh yang paling baik, bukan karena kondisi sekarang disebabkan karena corona. Ya, karena adanya corona baru dia menggunakan niqab. Ya, habis nanti corona, tidak ada COVID lagi, dibuka lagi niqabnya, seperti itu. Maka ini tidak tepat. Ya, maka ini tidak tepat.
Jadi ini semuanya kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau memang niatnya itu dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, bukan fashion, bukan ikut-ikutan, bukan ya supaya terhindar dari penyakit, bukan, tetapi ingin menjaga kehormatan dirinya, ingin meneladani ummahatul mukminin, ya para sahabat-sahabat wanita di zaman mereka yang mereka menjaga kehormatan dirinya, maka inilah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Di tahun kedua Hijriyah, tepatnya di bulan Syawal, Nabi SAW menyiapkan pasukan. Ya, menyiapkan pasukan. Kenapa Nabi SAW menyiapkan pasukan? Karena pelecehan orang Yahudi terhadap seorang wanita yang menggunakan cadar. Ada seorang wanita muslimah yang menggunakan cadar, yang dia belanja di pasar. Kemudian ada seorang Yahudi yang berusaha untuk membuka cadar wanita tersebut, wanita muslimah itu. Ya, dia paksa dan seterusnya. Nah, ketika jilbabnya, ketika cadarnya itu terbuka, maka di situ ada seorang laki-laki, ada seorang sahabat Nabi. Ya, kemudian dia pukul. Ya. Orang Yahudi ini dipukuli oleh sahabat Nabi SAW. Pada akhirnya orang Yahudi ini memanggil saudara-saudaranya Yahudi yang lain, sehingga apa? Sehingga mereka memukuli ya sahabat Rasulullah SAW. Pada akhirnya berita ini sampai kepada Nabi SAW. Disebabkan apa? Seorang wanita yang dilecehkan oleh seorang Yahudi, yang mereka berusaha ingin mengetahui ya bagaimana paras wanita yang menggunakan hijab tersebut. Sampai ke telinga Nabi SAW. Lalu disiapkanlah Nabi pasukan, dan mereka pun diperangi. Ya, diperangi oleh Nabi SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW membela wanita muslimah yang dilecehkan seorang laki-laki Yahudi. Beliau menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Namun hari ini, apa yang terjadi pada diri seorang wanita muslimah? Mereka sendiri yang membuka wajah-wajah mereka, bukan hanya membuka wajahnya. Ya, jilbabnya dia tanggalkan, pakaiannya dia kurangi, sehingga dia berjalan ya di jalan-jalan, di tengah pasar, di tengah jalan, dalam kondisi dia membuka auratnya. Dan tidak lagi dikenal apakah dia seorang wanita muslimah atau wanita kafir. Seorang wanita muslimah hanya dikenali dengan hijabnya, hanya dikenali dengan penutup auratnya. Itulah yang membedakan wanita muslimah dengan wanita-wanita kafir di luar sana. Tidak ada yang bisa membedakan mereka kecuali dengan hijabnya. Namun kalau seorang wanita muslimah yang dia mengaku seorang muslimah, tapi tetap ketika dia keluar membuka wajahnya, ya membuka auratnya, berlenggak-lenggok di tengah jalan dan seterusnya, maka pada dasarnya dia telah menghilangkan kehormatan dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka hendaknya kita menjaga diri kita. Ya, hendaklah menjaga diri kita. Kita jaga anak-anak kita. Ya, kita jaga wanita-wanita muslimah agar mereka tetap dikenal sebagai seorang wanita muslimah dengan pakaiannya. Samping dia menjaga pakaiannya yang nampak, yang zahir, maka hendaknya dia juga menjaga sikapnya. Dia jaga adabnya, dia jaga perlakuannya, dia jaga kehormatan dirinya. Nah, itulah yang menjadikan dia mulia. Ya, itulah yang menjadikan mulia. Ketika seorang wanita muslimah benar-benar menggunakan hijabnya karena Allah, karena ini ingin meneladani ummahatul mukminin, karena ingin meneladani generasi-generasi yang terdahulu lagi salehah, yaitu para sahabiyah, maka mereka akan mulia. Tapi kalau mereka hanya ikut-ikutan dan tujuannya bukan untuk ibadah, bahkan lebih dari itu ingin menampakkan ya perhiasan-perhiasan dirinya, kemewahan-kemewahan dirinya, maka hinalah dia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kita. Rumah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita lanjutkan syarat hijab menurut Islam. Bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wanita muslimah
ketika dia menggunakan hijab, tentunya hal ini dilakukan pada saat dia keluar dari rumahnya. Yang pertama, syarat yang pertama adalah hijab tersebut harus benar-benar menutupi seluruh tubuh wanita. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan sebagaimana pendapat yang paling kuat. Ya, sebagaimana pendapat yang paling kuat. Namun kalau dia ingin menutup wajahnya, ini merupakan keutamaan yang besar. Ya, ini merupakan keutamaan yang besar. Yang dimaksud jilbab di sini adalah baju yang lebar yang dapat menutup seluruh badan. Ya. Jadi hijab atau jilbab, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi jilbab yang dimaksud di sini adalah jilbab baju yang lebar yang dapat menutup seluruh badan. Ini syarat yang pertama. Ya, menutupi seluruh auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, wajah dan telapak tangan. Telapak tangan di sini ya telapak tangan bagian dalam maupun telapak tangan bagian luar. Ya, karena ada memang ya sebagian ummahat atau akhwat menggunakan manset ya yang menutupi punggung telapak tangannya. Ya, punggung telapak tangan itu bukan aurat. Ya, tapi kalau dia ingin menutupinya tidak ada masalah. Jadi aurat itu ya telapak tangan sampai pergelangan. Jadi kalau dia ingin menutupi yang wajib itu pergelangan tangannya dia tutupi. Ya, semisal ya bajunya agak longgar, ya ketika dia mengangkat lengan bajunya, mungkin pergelangannya bahkan tangannya kelihatan. Nah, disitulah tempat di mana dia harus menutupinya. Ya, sebatas itu. Kalaupun dia lebih ingin menutupnya sampai punggung telapak tangannya, tidak ada masalah dan itu bukan termasuk aurat. Ya, dan itu bukan termasuk aurat. Kemudian yang kedua, kain yang digunakan harus tebal, tidak tipis serta tidak transparan. Ya, kainnya harus tebal. Ya, kain yang digunakan itu tebal. Sebab tujuan dari hijab ialah menutupi seluruh tubuh, jangan transparan, tipis. Ya. Misal mungkin pakaiannya berwarna hitam. Pakaiannya berwarna hitam. Ya, masalah warna ini bebas. Namun ketika dia menggunakan hitam yang digunakan itu tipis. Sehingga menerawang. Ya, menerawang pada akhirnya, ya, pada hakikatnya dia belum menutup auratnya. Ya, karena masih kelihatan. Ya, karena masih kelihatan. Sehingga kain yang digunakan adalah tebal dan tidak tipis, tidak transparan. Ya, tidak transparan, seperti itu dia. Yang pertama tadi longgar, tidak ketat. Jadi kalau ada seorang wanita yang menggunakan pakaian, dia menutupi tapi ketat, berarti dia bukan pakaian menutup aurat. Ya, bukan pakaian menutup aurat. Ya, pakaian yang menutup aurat yang pertama tadi longgar, tidak ketat, pakai jilbab, kemudian pakai baju kaos, pakai celana jeans, ini bukan dikatakan menutup aurat. Masih belum dikatakan dia menutup aurat. Ya, masih dikatakan dia belum menutup aurat. Dia harus longgar. Kemudian yang kedua, tidak tipis. Ya, alias tebal. Kalau tipis dia bisa transparan. Atau mungkin dia menggunakan pakaian yang berwarna terang, kemudian transparan. Tampaklah kulitnya. Ya, menampakkan warna kulitnya, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, hijab yang dikenakan tidak ditujukan menjadi hiasan atau dandanan yang memiliki warna mencolok sehingga menarik perhatian banyak orang. Jadi terkait dengan masalah warna bebas, akan tetapi warna-warna yang mencolok, yang mengundang perhatian orang banyak, maka ini enggak boleh. Oleh karenanya kebanyakan dari para ummahat dan akhwat menggunakan warna hitam, warna biru dongker. Ini enggak ada masalah kalau dia menggunakan warna yang lainnya, asalkan dia tidak mencolok, kemudian tidak menimbulkan perhatian terhadap orang lain. Nah, silahkan warna apapun. Ya. Tetapi dia harus memilah dan memilih. Sekiranya dia menggunakan pakaian tersebut, ya sekiranya
dia menggunakan pakaian tersebut kira-kira itu pakaiannya akan menjadikan dia tampil beda tidak dengan orang lain, mencolok tidak, orang banyak melihat. Kalau seperti itu maka tinggalkan. Ya maka tinggalkan. Seperti itu dia jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan dia bukan perhiasan. Jadi kalau para ummahat dan akhwat menggunakan pakaian, lihat, ketika keluar pakaian yang digunakan adalah pakaian menutup aurat. Tapi kalau ada merasa bahwasanya ini indah, ini bisa menimbulkan perhatian terhadap orang lain menjadi tertarik. Ya apakah dia lis-lis, renda-renda atau yang lainnya yang sifatnya adalah perhiasan. Maka tidak boleh digunakan di luar rumah. Ya, tetapi kalau dia pakaian yang menutup aurat, ya pakaian yang menutup aurat bukan pakaian keindahan, silahkan dia gunakan di luar rumah. Kemudian yang keempat, ya insyaallah nanti tanya jawabnya selesai asar. Hijabnya harus lebar dan tidak sempit, sehingga tidak memperlihatkan lekukan badan wanita. Ya, jadi tidak sempit. Ya, jangan seorang kakak menggunakan pakaian adiknya. Ini menyebabkan dia sempit. Ya, tidak boleh. Kemudian yang kelima, baju yang dikenakan itu tidak boleh diberikan parfum. Jadi parfum itu tidak boleh dimanfaatkan untuk di luar rumah. Ya, jadi kalau dia menggunakan parfum cukup di rumahnya saja. Ya, yang keenam, pakaian yang dikenakan wanita tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Jadi jelas. Jadi tidak sama dengan pakaian laki-laki. Laki-laki punya pakaian khusus, wanita juga menggunakan pakaian khusus. Karena seorang wanita yang menggunakan pakaian laki-laki, dia akan dilaknat. Begitu juga dengan laki-laki yang menggunakan pakaian wanita, dia juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, silakan ditulis ya pertanyaannya. Kita akan lanjutkan nanti selesai salat asar. Demikian saja. Ya sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sholat duha boleh berulang kali dikerjakan dalam sehari? Syukron. Nah, yang pertama terkait dengan waktu sholat duha, di mana sholat duha ini dikerjakan ya 15 menit setelah terbitnya matahari. Karena ketika terbitnya matahari ini larangan untuk melaksanakan sholat. Jadi 15 atau 20 menit setelahnya maka dimulailah waktu sholat duha. Kemudian berakhir 15 menit sebelum matahari itu pas berada di atas jantung bumi. Karena di waktu tersebutlah dilarang juga untuk melaksanakan sholat. Dua kondisi ini harus diperhatikan ketika melaksanakan sholat duha. Kemudian, ya pendapat yang benar berkaitan tentang sholat duha, berkaitan tentang bilangannya, rokaatnya. Maka tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan jumlah rokaat sholat duha. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Abdullah ibnu Umar, Salatul lail wan nahar matna. Salat malam dan salat siang itu 2 rakaat. Jadi kalau ada waktu dia ingin mengerjakannya 2 rakaat, kemudian dia ingin melaksanakan 2 rakaat yang lain, maka tidak mengapa. Ya, karena batasan salat duha itu, bilangan salat duha itu tidak ada batasannya, sesuai dengan kemampuan. Maka tidak mengapa dari waktu-waktu yang ada, dari 15 menit setelah terbitnya matahari sampai 15 atau 20 menit sampai matahari berada di atas kepala. Di waktu itu dia boleh berulang melaksanakan sholat duha. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bolehkah membaca Al-Quran diniatkan
dikirim untuk Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat Nabi. Kemudian untuk orang tua yang sudah meninggal. Dan yang dibaca pertama kali adalah surat Al-Fatihah, lalu membaca surat kelanjutannya dari bacaan Al-Quran yang sebelumnya. Naam, para ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan tentang bacaan Al-Quran, apakah sampai kepada orang lain? Ya, apakah sampai untuk orang lain? Yang sampai untuk orang lain itu hanya doa. Ya, adapun amalan-amalan yang lain butuh dalil. Ya, butuh dalil. Para sahabat Nabi SAW tidak pernah mengirimkan pahala bacaan Al-Quran mereka untuk Nabi SAW. Kemudian yang sebaiknya apa yang dilakukan untuk Nabi SAW? Yang sebaiknya hendaknya kita lakukan untuk Nabi SAW adalah berselawat. Ya, berselawat. Kita diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi SAW. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Berselawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Jadi untuk Nabi SAW, untuk keluarganya, ya untuk keluarga Nabi SAW, maka yang paling tepat adalah berselawat untuk Nabi dan keluarganya. Adapun untuk orang tua, ya apakah sampai bacaan Al-Quran? Maka bacaan Al-Quran yang dibaca oleh seorang anak itu sampai untuk orang tuanya, karena dia termasuk dari amalan-amalan yang saleh. Nabi SAW mengatakan, idza mata al-insan inqata amalu illa min talatin. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lah. Ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Doa yang dimaksud di sini para ulama menjelaskan, yaitu doa ibadah dan doa masalah. Ya, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah atau doa at-talab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ampunan, memberikan rahmat kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia dan seterusnya. Ini doa masalah. Sementara doa ibadah, semua jenis ibadah yang disyariatkan ini adalah doa. Diniatkan atau tidak diniatkan, itu sampai untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Jadi bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anak, ya bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anak, dan ini termasuk dari bahagian doa ibadah sampai untuk orang tuanya. Adapun untuk yang lainnya, ya untuk kaum muslimin yang lainnya, untuk Rasulullah SAW, maka ini tidak ada riwayat yang menyebutkan akan hal itu. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Sekiranya hal itu baik, niscaya mereka yang lebih dahulu melakukannya. Ya, niscaya para sahabat yang lebih dahulu melakukannya. Jadi untuk Rasulullah berselawat kepadanya, untuk kaum muslimin yang lain yang sudah meninggal dunia mendoakan untuk mereka. Ya, mendoakan untuk mereka. Kemudian tidak ada keharusan ketika kita membaca Al-Quran, ya bacaan yang pertama kali dibaca adalah Al-Fatihah, tidak ada. Jadi semua bacaan yang kita baca dan diperuntukkan untuk orang tua, ya untuk orang tua, tidak ada pengkhususan bacaan tertentu. Artinya semua Al-Quran yang kita baca, berulang-ulang Al-Quran yang kita baca. Kemarin ketika Ramadan berulang-ulang kali khatam misalnya, maka pahala itu didapatkan juga untuk orang tuanya. Jadi tidak mesti harus Al-Fatihah saja. Jadi semua bacaan Al-Quran yang dibaca si anak, ini insyaAllah sampai untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Allahu a'lam. Apakah paman, saudara laki-laki ibu atau ayah termasuk ke dalam kategori kita perempuan tetap harus menutup aurat atau hijab? Karena setahu ana paman termasuk mahram.
di dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-31 tidak ada disebutkan paman. Taib. Yang ada disebutkan di sana tadi apa? Ya, saudara keponakan. Ya, anak dari saudara perempuan, anak dari saudara laki-laki. Nah, itu keponakannya. Berarti kalau dia maknanya dibalik, berarti kan itu pamannya. Ya, paman dari pihak laki-laki dan paman dari pihak perempuan. Seperti itu dia. Jadi kalau ada keponakan, ya, kalau ada keponakan itu mahram, berarti paman juga mahram. Jadi paman dari pihak ibu, kemudian paman dari pihak ayah, itu keduanya mahram. Allahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Rabbuna senantiasa menjaga dan melindungi Ustadz, memperbaiki keadaan Ustadz dan mempermudah segala urusan Ustadz. Amin. Nah, semoga yang bertanya juga demikian, diberikan kemudahan, ya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Idin bertanya, Ustaz, wanita muslimah boleh menampakkan aurat yang biasa terlihat kepada anak lelaki suaminya. Apakah hal ini tetap berlaku apabila wanita tersebut telah bercerai? Nah, tetap berlaku dengan syarat, ya, suaminya itu sudah menggauli istrinya. Ya, dengan syarat suaminya sudah menggauli istrinya. Jadi ketika seorang suami yang dia membawa anak bawaan menikah dengan seorang istri, ya, seorang wanita, dan dalam kondisi si suami sudah menggauli istrinya, maka itu dijadikan mahram. Namun bagaimana jika kondisinya wanita tersebut belum disentuh sama sekali oleh suaminya, lalu ia bercerai, dan setelah menikah dengan anak lelaki mantan suaminya, apa hukumnya ya Ustaz? Nah, berbeda kalau dia belum digauli, belum dicampuri oleh suaminya. Kalau sudah dicampuri oleh suaminya, ya, kalau sudah dicampuri oleh suaminya, maka tidak boleh. Itu menjadi mahram baginya. Lain halnya kalau suaminya belum mencampurinya. Ya, lain halnya kalau suaminya belum mencampurinya. Sama halnya ketika seorang istri menikah dengan seorang laki-laki yang dia punya yang istri tadi membawa anak bawaan perempuan misalnya. Ya, ketika sudah dicampuri, ya, maka berlakulah mahram. Tetapi kalau belum dicampuri, ya, kemudian dicerai sebelum dicampuri, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Jadi syaratnya adalah terjadinya, ya, hubungan biologis antara kedua suami dan istri. Maka berlakulah mahram pada keduanya. Allahu a'lam. Baik, ini beberapa pertanyaan yang diajukan. Ada lagi pertanyaannya? Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada Senin yang akan datang. Demikian saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.